hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada, juga pendengar radio-radio lain yang ikut gabung, para pemirsa Persada TV, Niaga TV, KSS TV, dan TV-TV lain di mana saja Anda berada, para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada, khusus kepada anggota Majelis Ta'lim Al-Ikhlas di Jati Bening, Bekasi, Jawa Barat yang Allah muliakan. Alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab At-Tadhkirah. Tema yang kita akan angkat sekarang bab awwalu may yuhasabu ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bab yang menjelaskan bahwa yang paling awal umat yang paling awal dihisab adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita, ibu-ibu ya, kita ini hidupnya paling akhir di Nabi yang paling akhir. Setelah umat kita nggak ada lagi umat lain. Setelah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam nggak ada lagi umat lain. Jadi kita ini bontotnya, bungsu. Tapi di akhirat kitalah yang pertama kali dihisab sebelum umat-umat terdahulu. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Nahnu akhirul umam wa awwalu ma yuhasab." Kita ini umat terakhir, tapi yang paling awal dihisab pada hari kiamat nanti. Lalu dikatakan, "Ainal ummiyah wa nabiyuha?" Mana umat yang ummi dan nabinya? "Fanahnul akhirun al-awwalun." Kita adalah umat terakhir, tapi yang paling awal dihisab. Masih di dalam riwayat yang diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, diterangkan dalam hadis ini, wa tafarraja lanal umam an tariqina fanamdi ghurran muhajjalina min atharil wudu. Fataqulul umam kadat hadhil ummah an takuna anbiya'a kullaha. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, umat-umat lain menyingkir, memberi jalan kepada kita. Seolah-olah umat-umat terdahulu itu ngantri untuk dihisab pada hari kiamat, kita yang belakangan. Pas kita lewat, umat lain itu menyingkir, memberi jalan kepada kita. Fanamdi. Lalu kita pun lewat. Dalam kondisi gimana? Ghurran muhajjalina min atharil wudu. Dalam keadaan cerah, sumringah, wajah-wajahnya bercahaya karena bekas wudu. Seperti kita tahu, wudu ini adalah syariat yang hanya diturunkan kepada kita.
Kitalah umat Islam yang ada syariat wudu. Umat-umat terdahulu nggak ada wudu. Umat-umat terdahulu itu kalau mau sholat tidak disyariatkan wudu. Kalau kita mah ya, kalau sholat tanpa wudu nggak sah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hai orang-orang yang beriman, kalau kalian mau menegakkan sholat, basuh dulu wajah-wajah kalian dan dua tangan kalian sampai sikut. Usap sebagian kepala kalian dan basuh kedua kaki kalian sampai dua mata kaki. Tuh. Al-Maidah ayat yang ke-6 tuh. Kalau mau sholat wudu dulu. Kalau sholat nggak wudu nggak sah, nggak diterima. Jadi syariat wudu hanya untuk umat Islam. Yang lainnya nggak ada wudu. Maka efek dari wudu, wajah orang tersebut bercahaya pada hari kiamat. Dengan itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenali umatnya. Dari wajahnya bekas wudu. Jadi ketika pada hari kiamat umat lain menyingkir, memberi jalan kepada kita. Kita berlalu dalam keadaan cerah, wajahnya bercahaya. Fataqulul umat-umat lain itu berkata, kadat hadhil ummah an takuna anbiya'a kullaha. Umat ini hampir-hampir seluruhnya itu seperti para nabi. Karena bercahayanya itu. Oleh karena itulah maka walaupun kita umat yang hidup paling akhir dibanding umat-umat yang lainnya, tapi kita adalah umat yang paling awal dihisab. Lalu amalan apa yang pertama kali dihisab oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat? Kalau amalan tersebut amalan vertikal, pengabdian penghambaan kepada Allah secara langsung, bukan untuk manusia, bukan yang berkaitan dengan sesama manusia, maka amal yang pertama kali dihisab dari diri kita adalah sholat. Sebelum yang lain-lainnya, sholat beres, yang lain-lainnya beres. Sholat nggak beres, yang lain-lainnya nggak akan beres. Tapi kalau yang berkaitan dengan interaksi dengan sesama manusia, yang pertama kali dihisab itu tentang darah yang dikocorkan, membunuh atau melukai, atau yang sejenisnya, pokoknya mengalir darah akibat kezaliman terhadap sesama manusia. Itu yang pertama kali ditanya. Sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis yang diterima dari Muslim, yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, berkata Rasul alaihi salatu wassalam, awwalu ma yuqda bainan nasi yaumal qiyamah fid dima. Hal yang pertama kali dihisab di antara sesama manusia pada hari kiamat adalah tentang darah. Imam Bukhari juga Imam An-Nasai dan At-Tirmidzi meriwayatkan bahwa Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu as-shalah wa awwalu ma yuqda bainan nasi ad-dima. Amal yang paling awal dihisab dari diri seorang hamba adalah sholat. Dan yang paling awal dihisab, ditanya di antara sesama manusia adalah tentang darah. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an,
Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, ana awwalu ma yajthu yaumal qiyamah baina yaday rahmanil khusumah yuridu qissatahu fi mubarazatihi huwa wa sahabahu ats-tsalatsa min kufari Quraisy. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, aku adalah orang yang pertama kali berlutut pada hari kiamat di hadapan Allah Azza wa Jalla. Untuk apa? Untuk membicarakan, mengadili perkara permusuhan yang ingin dikisahkan dalam mubarazahnya. Beliau bersama tiga lawannya, tiga musuhnya dari kalangan kaum Quraisy. Mubarazah itu perang tanding. Satu lawan satu. Jadi kalau mau perang massal gitu, zaman baheula kan tidak ada senjata api seperti sekarang. Yang ada adalah pedang, panah, tombak. Jadi sebelum perang massal terlebih dahulu ada mubarazah. Mubarazah itu satu prajurit tertangguh dari pihak lawan maju, lalu maju juga dari pihak kita. Satu orang satu. Satu lawan satu. Perang tanding. Namanya mubarazah. Kadang satu-satu, kadang dua-dua, kadang tiga-tiga, terserah. Baru setelah itu perang massal. Nah, kata Abu Dzar, wa fihim nazalat hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Dalam kasus inilah turun ayat. Itulah dua kelompok yang dua-duanya kali saling bermusuhan, saling bertengkar karena Rabb mereka. Dua kelompok ini kelompok Muslim dan kelompok kufar, orang-orang kafir. Dalam hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, haddatsana Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ta'ifati min ashabihi fayakunu awwalu ma yuqda bainahum fid dima wa ya'ti kullu qatilin qutila fi sabilillah fayamurullahu kulla man qutila fayahmilu ra'sahu wa tashakhaba awdajuhu damman fayaqul ya rabbi sal hadha fima qatalani fayaqulullahu ta'ala lah wallahu a'lam fima qataltah فيقول يا ربي قتلته لتكون العزة لك فيقول الله تعالى صدقت فيجعل الله وجهه مثل نور الشمس ثم تشيئه الملائكة إلى الجنان ثم يأتي كل من قتل يحمل رأسه فتشخب awdajuhu damman fayaqulu ya rabbi sal hadha fima qatalani fayaqulu lahu wa huwa alam fima qataltah fayaqulu rabbi qataltuhu litakuna al-izzatu li fayaqulu Allah ta'ala ta'ista hatta la tabqa qitlatan illa qutila biha wala madlamatan zalamahu illa ukhidha biha wa kana fi masyiatillahi ta'ala in sya'a 'adzabahu wa in sya'a rahimahu. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an telah menceritakan kepada kami Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang sekelompok sahabatnya. Kata beliau, maka orang yang pertama kali dihisab di antara manusia tentang darah, setiap orang yang dibunuh di jalan Allah akan datang. Lalu Allah menyuruh setiap orang yang dibunuh tersebut untuk membawa kepalanya
dalam keadaan si kepala itu berlumuran darah. Lalu dia berkata, ya Allah, tanya orang ini, kenapa orang ini membunuhku? Lalu Allah subhanahu wa ta'ala bertanya. Padahal Allah lebih tahu. Allah bertanya bukan tidak tahu. Allah lebih tahu. Kalau begitu kenapa kalau udah tahu bertanya? Ya untuk pengadilan, namanya juga pengadilan. Jangankan Allah tuh hakim di pengadilan nanya ke terdakwa, kamu betul nggak melakukan ini. Padahal hakim sudah tahu ada data yang jelas dan bukti-bukti serta saksi sudah jelas. Tapi begitulah proses pengadilan. Apalagi Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, kenapa kamu bunuh dia? Orang itu menjawab, ya Allah, aku bunuh dia demi kemuliaan Engkau, demi membela agama Engkau. Maka Allah berfirman, benarlah Engkau. Lalu Allah menjadikan wajahnya bercahaya seperti cahaya matahari. Lalu para malaikat pun membawanya ke surga. Kemudian datanglah semua orang yang terbunuh membawa kepalanya dalam keadaan berlumuran darah. Lalu orang itu berkata, ya Allah, tanya orang ini kenapa dia membunuhku. Maka Allah bertanya, padahal Allah lebih tahu, kenapa kamu bunuh dia? Orang itu menjawab, saya bunuh dia demi kemuliaan saya. Kalau tadi demi kemuliaan Allah. Kalau yang tadi berperang di jalan Allah Azza wa Jalla. Kalau yang ini demi kemuliaannya untuk dipuji orang, untuk dikenang orang, dikenal orang, untuk popularitas. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, celaka engkau. Tidak lagi dicerahkan wajahnya seperti tadi. Tidak lagi dimasukkan ke dalam surga, tapi celaka engkau. Begitulah setiap orang yang terbunuh akan diadili seperti itu. Dan tidak ada kezaliman yang pernah dilakukan kecuali akan diadili juga. Kemudian orang itu nasibnya terserah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki, Allah akan azab. Kalau Allah menghendaki, Allah akan berikan ampunan dan rahmat. Inilah yang pertama kali dihisab, masalah yang berkaitan dengan sesama manusia, yaitu tentang darah. Dalam hadis lain yang diterima dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam nabiyakum yaqul ya'til maqtulu mu'alliqan ra'sahu bi ihda yadayhi mutalabbiban qatilahu bi yadihi al-ukhra tashakhaba awdajuhu damman hatta yuqafa fayaqulu al-maqtulu lillahi subhanahu hadha qatalani. Fayaqulu Allah Ta'ala lil qatil ta'ista wa yadhhabu bihi ila an-nar. Kata Rasul, kata Abdullah bin Abbas, aku mendengar Nabi kalian berkata, orang yang ketika di dunia dibunuh, dia akan datang dengan membawa kepalanya di satu tangan dan menyeret pembunuhnya di tangan yang lain. Dalam keadaan berlumuran darah. Kepalanya lepas dipenggal oleh lawannya. Dia bawa kepalanya dengan satu tangan. Tangan yang lainnya menyeret si pembunuhnya. Kalau ini kejadian di dunia ngeri ya. Kepalanya digiwing-giwing begini. Sambil pembunuhnya diseret. Lalu orang yang dibunuh ini berkata kepada Allah, ya Allah, inilah orang yang membunuhku.
dibawa, diseret. Allah bertanya kepada si pembunuh, engkau celaka. Lalu orang itu diseret ke dalam neraka, wal'iyadzubillah. Dalam hadis yang lainnya lagi, hadis ini berasal dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, yaji'ul maqtulu bil qatil yaumal qiyamah nasiyatuhu wa ra'suhu biyadihi wa audajuhu tashakhaba damman yaqul ya rabbi qatalani hadha hatta yudaniyahu minal arash qala hadha hadithun hasanun gharibun. Kata Nabi SAW, orang yang ketika di dunia dibunuh akan datang membawa menyeret yang membunuhnya pada hari kiamat. Ubun-ubun dan kepalanya ada di tangan dia dalam keadaan berlumuran darah, lalu berkata, ya Allah, orang ini telah membunuhku. Sehingga orang ini didekatkan dari arash. Dan hadis ini adalah hadis yang hasan gharib. Berkata Imam Malik dari Yahya bin Sa'id, balaghani anna awwala ma yunzaru fihi min amalil mar'i as-salah fa in qubilat minhu nadhara fima baqiya min amalihi wa illam tuqbal minhu lam yanzur fi syai'in min amalih. Itu tadi tentang pembunuhan, tentang darah. Adapun tentang amal yang dilakukan manusia kepada Allah diterangkan dari Yahya bin Sa'id. Dia berkata, telah sampai hadis berita kepadaku bahwa amal yang pertama kali dilihat dari amalan seorang manusia adalah sholatnya. Kalau amal sholatnya diterima, baru dilihat dan dihisab amal-amal lain. Tapi kalau sholatnya tidak diterima, maka amal lainnya tidak lagi digubris. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, dalam kitab Qasar dan Jama' Salat. Sanad hadis ini dhaif karena munqati, tapi memiliki syawahid atau penguat dari hadis-hadis yang lain. Kita bisa lihat kenapa kalau sholatnya nggak diterima, amal lainnya juga ditolak? Karena efek sholat berpengaruh besar kepada amal-amal yang lainnya. Kalau sholatnya buruk, amal lainnya buruk. Jadi, kalau amal soleh dan ibadah bisa merembet kepada amal soleh yang lainnya, dengan mana? Orang yang melakukan amal soleh seperti sholat nanti memiliki efek domino dalam konteks yang baik kepada amal-amal soleh yang lain. Kalau sholatnya bagus, baik, pasti dia akan terdorong untuk melakukan amal ibadah yang lain. Saumnya, baca Qur'annya, doanya, zikirnya, infak dan sedekah, kayak gitu tuh. Kalau sholatnya benar, ikhlas niatnya, khusyuk, ruh dari sholatnya, dan sesuai sunnah ketika melakukan gerak lahiriah dari sholatnya. Lahiriahnya sesuai sunnah, batiniannya khusyuk dan juga ikhlas. Udah. Ibadah yang lainnya pasti akan bagus. Termasuk akhlaknya, iya termasuk akhlaknya. Adapun kalau sebaliknya, kalau sholatnya nggak bagus, niatnya ada insurianya,
terus kekhusyuannya minim ala kadarnya, bahkan nol, bahkan minus, dalam arti dia banyak melamunnya. 100% dari awal, dari mulai takbir sampai salam itu melamun, mengingat dunia sampai salamnya. Apalagi gerakannya tidak mencontoh Nabi SAW dan juga doanya. Dijamin orang ini akan berakibat lalai pula dalam melakukan ibadah-ibadah lain. Tidak terdorong melakukan ibadah lain. Kalau terdorong, hanya dorongan yang lemah dan dilaksanakan ala kadarnya. Gak perlu digubris tuh amal-amal lain. Kalau sholatnya buruk. Azab yang Allah berikan dan janjikan kepada orang yang seperti itu. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yuraun. Jadi celaka orang-orang yang sholat, itu orang-orang yang lalai dalam sholatnya, dari sholatnya, dan orang-orang yang riya. Makanya sudah, kalau sholatnya ditolak, yang lainnya nggak perlu digubris. Qultu, aku berkata, kata muallif, wa hadzal hadits wa in kana mauqufan balaghan faqad rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa An-Nasa'i marfu'an bihadzal ma'na an Abi Hurairah. Sekalipun hadis tadi mauquf, hanya sampai kepada Yahya bin Sa'id, tapi ada hadis lain yang mendukungnya, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i secara marfu. Marfu itu sampai kepada Nabi SAW, yang maknanya sama. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Nabi SAW, awwalu ma yuhasabu bihin nas yaumal qiyamah min amalihim as-salah. Qal yaqulu Rabbuna azza wa jalla li malaikatihi unzuru fi salati abdi atammaha aw naqasaha. Fa in kanat tamatan kutibat lahu tamah wa in kana intaqasa minha syai'a qal unzuru hal abdi min tatawwu'. Fa in kana lahu tatawwu' qal atimu li abdi faridatahu min tatawwu'ihi thumma tu'khadul a'mal ala dhalik. Kata Nabi SAW, amalan yang paling awal dihisab dari diri manusia pada hari kiamat adalah salatnya. Lalu Allah berfirman kepada para malaikatnya, kata Allah, perhatikan salat hambaku sempurna atau banyak kekurangan. Kalau sempurna, catat bagi dia pahala salat sempurna. Tapi kalau ada sedikit kekurangan, perhatikan, apa hambaku punya salat sunat, catatan salat sunat. Kalau dia memiliki salat sunat, tutupkan, sempurnakan kepada sholat fardu si hamba dari sholat sunatnya. Nah, ibu-ibu sekalian, para jamaah sekalian, yakin gak sholat kita ini sempurna? Yakin sholat kita tidak sempurna. Dari segala aspeknya, terutama dari kekhusyuan. Niat mungkin kita bisa lillahi ta'ala. Sesuai dengan sunnah mungkin kita bisa usahakan. Sesuai dengan sunnah. Gerakannya, bacaannya. Sebagaimana hadis yang sampai kepada kita tentang hal tersebut. Tapi kekhusyuan, berapa persen dari sholat kita? Kekhusyuan yang kita peroleh bisa 90, 80, 70, 50, 10% juga belum tentu. 5% juga belum tentu. Kurangnya jauh. Disinilah kita harus mengharuskan diri
Memperbanyak sholat-sholat sunat untuk menambal berbagai macam kekurangan yang kita lakukan dalam sholat fardu. Tunaikan sholat sunat rawatib. Nggak merasa cukup dengan rawatib, syukrul wudu, tahiyatul masjid ketika masuk masjid, duha, tahajud. Karena bolong kita dari sholat fardu kita itu banyak sekali sehingga tambalannya juga harus banyak. Inilah yang menyebabkan kenapa varian dari sholat sunat jauh lebih banyak. Jumlahnya, jumlah rakaatnya, waktunya jauh lebih banyak. Kalau sholat fardu nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurang, nggak bisa dirubah. Tetap 5 kali sebanyak 17 rakaat sehari semalam. Sholat sunatnya bisa lebih dari itu. Bisa puluhan rakaat dalam sehari semalam. Itulah yang mengharuskan kita memelihara sholat sunat karena apa? Karena tambalan yang dibutuhkan banyak. Bolong-bolong dan kekurangan yang kita lakukan dalam sholat fardu kita nggak kehitung. Dengan seluruh sholat sunat kita pun belum tentu kekurangan sholat fardu kita ini bisa ditutupi. Berkata Abu Amr bin Abdul Bar rahimahullahu ta'ala, amma ikmalul faridah min tatawwu'in fa innama yakunu dhalik wallahu alam fi man saha an faridatin falam ya'ti minha aw lam yuhsin ruku'aha wa sujudaha wa lam yadri qadra dhalik wa amma man ta'ammada tarkaha aw syai'an minha thumma dhakaraha falam ya'ti biha amidan wastaghalla bitatawwu' an adai faradihi wa huwa dzakirun lahu fala tukmalu lahu faridatuhu tilka min tatawwu'ihi wallahu a'lam. Kata Abu Amr bin Al-Bar bin Abdul Bar rahimahullah, adapun menyempurnakan salat fardu dengan salat-salat sunat hanya berlaku, hal itu hanya berlaku wallahu alam bagi orang yang lalai dalam melakukan sholat fardu lalu tidak melakukannya atau tidak benar rukunya, tidak benar sujudnya, dan dia tidak tahu kadar dari sholatnya. Ya, itu baru bisa ditambal dengan sholat sunat. Adapun kalau orang sengaja meninggalkan sholat, sebagian dari sholat, lalu dia ingat dan tidak sengaja dan tidak melakukannya dengan sengaja, lalu dia menyibukkan diri dengan sholat-sholat sunat sebagai pengganti dari sholat fardu yang ditinggalkan dalam keadaan sadar, maka sholat fardu tersebut tidak akan bisa tertutupi disempurnakan oleh sholat sunat apapun. Wallahu a'lam. Oleh karena itulah maka ada kekurangan dari sholat fardu itu yang ditutup. Adapun kalau sholat fardunya ditinggalkan sama sekali, itu mah nggak bisa ditambal. Sama dengan umpamanya kalau ada ban bocor-bocor ya ditambal bisa. Kalau bannya ada. Sekarang kalau bannya tidak ada ditambal apanya? Demikian juga sholat. Diriwayatkan ada hadis dari orang-orang Syam dalam bab ini. Tapi hadisnya mungkar, diriwayatkan dari Muhammad bin Humair, dari Amr bin Qis As-Sukari, dari Abdullah bin Qarab, dari Nabi alaihissalatu wassalam. Beliau bersabda,
Man shalla salatan wa lam yakmul fiha ruku'uhu wa sujuduhu wa khusyuhu zida fiha min tasbihatihi hatta tatimma. Kata Nabi SAW, siapa orang yang sholat satu kali sholat tapi tidak sempurna rukuknya, sujudnya, khusyuknya, akan ditambahkan dari tasbih-tasbihnya sampai sempurna. Berkata Abu Amr, hadza la yuhfad anin Nabi SAW illa bin hadzal wajh. Maka hadis ini tidak diterima dari Nabi SAW. Tidak sahih dari Nabi. Tidak ada satupun riwayat yang terpelihara tentang hadis ini kecuali dari jalur ini, riwayat ini. Tapi hadisnya tidak kuat. Hadisnya ini tidak sahih. Tadi disebutkan munkar. Jadi salat fardu yang kurang rukunya sujudnya nggak bisa ditambah dengan tasbih, nggak. Tapi dengan salat sunnat. Bukan dengan tasbih, bukan dengan zikir. Dari sinilah kata Imam Al-Qurtubi, yanbaghil insan ayyuhafidhu ala adai fardihi fayusallihi kama umira min itmami ruku'ihi wa sujudihi wa huduri qalbin fa in ghafala an shay'in min dhalik fayajtahidu ba'da dhalika fi naflihi wa la yatasahalu fihi wa la fi tarkihi. Wa man la yuhsin an yusalli al-farad fa ahra alla yuhsin an-nafl la jarama bal tanaqala an-nas fi ashaddi ma yakunu min nuqsan wal khalal fi at-tamam li khiffati an-nafl indahum wa tahawunihim bihi. Hendaklah bagi setiap manusia untuk memelihara, menjaga salat fardunya, dia melakukan sebagaimana yang diperintahkan, menyempurnakan rukunya, sujudnya, dan hatinya secara harus hadir, ikut hadir. Tapi kalau ada kelalaian dari hal tersebut, hendaklah dia bersungguh-sungguh dalam melakukan sholat sunnat. Kalau sholat fardu dianggap kurang khusyuk, sholat sunnatnya harus diperkhusyuk. Jangan lalai dalam melaksanakan ini sunnah. Akhirnya salah-salah, jangan. Apalagi jangan sampai meninggalkan sholat sunnat. Maka siapa orang yang merasa tidak bagus dalam melakukan sholat fardu, biasanya orang yang nggak bagus sholat fardunya, biasanya yang sunnah tidak bagus lagi. Kalau yang fardu kurang khusyuk, apalagi yang sunnah. Kalau yang fardu banyak kekurangan, apalagi yang sunnah. Karena beranggapan ini sunnah. Karena apa? Karena menganggap enteng terhadap sunnah sehingga mengabaikannya. Padahal mestinya tidaklah begitu. Sadar bahwa di dalam salat fardunya banyak kekurangan, termasuk aspek kekhusyuan, termasuk aspek gerakan, maka dalam salat sunat harus bersungguh-sungguh demi menutupi kekurangan dalam salat fardu tadi. Berdasarkan hal itulah maka ketahuilah bahwa salat ini apabila dilalaikan, dia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang disinyalir oleh Allah dalam Al-Quran dalam surah Maryam ayat yang ke-59, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Nanti akan muncul satu generasi setelah mereka yang mengabaikan sholat, menyia-nyiakan sholat dan mengikuti syahwat. Kelak orang ini akan masuk ke dalam neraka jahanam.
Berkata sekelompok ulama, at-tadyi' lis-shalah huwa alla yuqima hududaha min mura'ati waqtin wa taharatin wa tamami ruku'in wa sujudin wa nahwi dhalik wa huwa ma'a dhalik yusalliha wa la yamtani'u min al-qiyami biha fi waqtiha wa ghaira waqtiha. Qalu fa amma man tarakaha aslan wa lam yusalliha fahuwa kafir. Kata sekelompok para ulama, menyia-nyiakan sholat maknanya adalah tidak menegakkan hukum-hukumnya. Dari aspek apanya? Dari aspek waktunya. Ditunda-tunda, tidak di awal waktu. Subuh umpamanya jam 5 lebih. Harusnya 4:30. Zuhur umpamanya jam 1, jam 2 menjelang asar baru sholat. Padahal harusnya dari jam 12-an. Begitu juga asar, begitu juga maghrib hampir menjelang isya dan seterusnya. Pertama dari segi waktu, yang kedua dari segi kesucian. Berwudu dulu dan hati-hati ketika berwudu. Jangan sampai ada yang kelewat. Ada yang tidak terbasuh. Demikian juga rukunya dan sujudnya. Sekalipun dia sholat. Tapi dia ini mengabaikan beberapa hal yang berkaitan dengan sholat. Lalu para ulama tersebut berkata, fa'amma man tarakaha aslan falam yusalliha. Adapun orang yang meninggalkan sholat sama sekali dan tidak melakukannya, fahuwa kafir, orang itu kafir. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abul Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu an, dia berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tujzi'u salatun lam yuqim ar-rajulu fiha salbahu fir ruku'i was sujud. Perhatikan ibu-ibu nih ketika ruku dan sujud. Ruku dan sujud yang sempurna itu yang kayak gimana? Coba perhatikan. Tidaklah sempurna salat seseorang yang tidak menegakkan tulang punggungnya pada waktu ruku dan sujud. Ketika ruku tulang punggung itu lurus loh, tegak. Jangan bengkung kayak kucing ketemu lawan. Tapi harus lurus, luruskan tulang punggung. Baik ketika ruku ataupun ketika sujud. Hadis ini hasan sahih. Dan pengamalan di kalangan para ulama dan para sahabat Nabi, yarawna, mereka memandang an ayyuqima ar-rajulu salbahu fir ruku'i wa sujud, agar orang-orang menegakkan, meluruskan tulang punggung di saat ruku dan sujud. Berkata Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Ishaq, man lam yuqim salbahu fir ruku'i wa sujud fa salatuhu fasidah. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuzzi'u salatun lam yuqimir rajulu fiha salbahu fir ruku'i was sujud. Siapa orang yang tidak meluruskan tulang punggung ketika ruku dan sujud, salatnya itu rusak. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sempurna salat seseorang yang tidak meluruskan tulang punggungnya di saat ruku dan sujud. Jadi sempurnanya ruku dan sujud, si tulang punggung ketika ruku dan sujud itu tegak. Jangan bengkung, jangan bongkok. Luruskan. Hadis lain yang diterima, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Zaid bin Wahab, dari Hudzaifah. Wa ra'a rajulan la yutimu ruku'ahu wala sujudahu. Falamma qadha salatahu qala lahu Hudzaifah ma sallaita walau mutta ala ghairi sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Suatu saat Hudzaifah melihat ada orang yang sholat tapi tidak sempurna rukunya juga sujudnya. Diperhatikan oleh Hudzaifah. Setelah orang ini selesai, dia berkata, kamu belum sholat. Seandainya kamu mati dalam keadaan demikian, mati kamu bukan di atas sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Imam An-Nasai, kalau tadi riwayat Bukhari. Sekarang riwayat An-Nasai masih dari Hudzaifah annahu ra'a rajulan yusalli fa khaffafa. Faqala lahu Hudzaifah, "Mundu kam tusalli hadhihi shalah?" Qala mundu 40 'ama. Qala ma sallaita walau mutta wa anta tusalli ala hadhihi shalah la mutta ala ghairi fitratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Hudzaifah, dia melihat ada seorang sholat tapi ringan sholatnya. Maka bertanya Hudzaifah kepada orang itu, sejak kapan kamu sholat seperti itu? Dia menjawab, sejak 40 tahun yang lalu. Kata Hudzaifah, kalau begitu selama 40 tahun kamu ini belum sholat. Kalau kamu mati dalam keadaan sholat kamu seperti itu, maka kamu matinya bukan di atas fitrah Nabi SAW. Kemudian beliau berkata, innar rajula la yukhaffifu shalah wa yutimmu wa yuhsin. Orang harus innar rajula, orang ini benar-benar mengentengkan sholat. Tapi juga tidak menyempurnakan dan tidak membaguskan sholatnya. Berita, cerita atau riwayat yang semakna dengan ini sangat banyak yang bisa kita lihat selain dalam bab ini. Dan inilah yang dimaksud dengan adha'us shalah, yaitu orang-orang yang mengabaikan sholat. Dan banyak lagi riwayat-riwayat lain yang senada, yang semakna. Ya, intinya yang pertama kali dihisab dari diri hamba yang berkaitan dengan hak Allah adalah salat, tapi yang berkaitan dengan hak sesama manusia adalah darah. Cukup dulu ya, sampai di sini saja, dan kita masuki sekarang sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Nah, syukron Ustaz atas penjelasan yang disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab bagi antum para pendengar juga pemirsa serta para peserta Zoom, khususnya ibu-ibu anggota Majelis Taklim Al-Ikhlas di Jati Bening Estate. Kami silakan bisa mengajukan pertanyaan melalui telepon di nomor 02286862637 atau melalui pesan singkat di nomor 081122771476. Kami silakan, barangkali dari Bekasi ada pertanyaan untuk yang pertama. Silakan Bu. Untuk melalui Zoom belum ada pertanyaan, silahkan melalui studio dulu. Pada para pendengar dan juga pemirsa yang akan bertanya secara langsung kepada Al-Ustaz, kami tunggu melalui telepon di nomor 02286862637 atau melalui pesan singkat di nomor 081122771476. Baik, sudah ada pertanyaan, kami bacakan Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan pertanyaan ini. Ini dari Uus, Pak Ustadz, apa balasan pakaian untuk sholat ikhwan? Bolehkah pakai sarung tapi ketika sujud pangkal pahanya kelihatan? Jazakallah. Batasan mungkin, bukan balasan. Iya mungkin nih. Apa batasan pakaian sholat seorang laki-laki?
Ya pertama tentu saja menutup aurat dari mulai bahu sampai lutut kalau di dalam sholat. Jadi laki-laki auratnya dalam sholat lebih ketat dibanding di luar sholat. Kalau wanita di luar sholat di hadapan sama manusia lebih ketat dibanding di dalam sholat. Kalau di dalam sholat wanita nggak boleh pakai cadar, nggak boleh menutup wajah, nggak boleh menutup mulutnya dan hidungnya. Ini juga berlaku bagi laki-laki. Kalau di luar sholat bahkan harus menutup wajahnya menurut sebagian ulama. Jadi di dalam sholat wanita lebih terbuka auratnya dibanding di luar sholat, dibanding di hadapan sama manusia. Adapun laki-laki di luar sholat boleh bahunya kelihatan, di dalam sholat tidak boleh. Itu pertama. Yang kedua, tidak mencetak bentuk tubuh manusia, apalagi bentuk auratnya. Boleh nggak pakai sarung? Boleh, cuma jangan sampai mencetak. Ketika ruku, ketika sujud, kelihatan oleh orang yang di belakangnya tercetak auratnya. Maka pakai celana dulu, lalu di luarnya pakai sarung. Jangan sampai pakai sarung lalu nggak ada apa-apanya. Maka itu bisa menyebabkan bentuk aurat tercetak. Maka sebaiknya tidak. Jadi di dalam sholat aurat laki-laki lebih apa? Lebih ketat dibanding di luar sholat. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat ada penelpon yang pertama. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Bapak? Pak Amaluddin dari Citayam, Pak. Citayam Bogor ya? Iya betul. Silakan Pak. Ini Ustaz terkait dengan sholat, saya sering kalau ketika sujud itu saya belajar mengamalkan nasihat Ustaz untuk supaya bertambah khusyuk di rakaat-rakaat berikutnya itu dengan membaca doa Allahumma inni ala dzikrika dan seterusnya. Cuman terkadang karena kelamaan bingung ini sujud yang kedua apa pertama gitu. suka bingung gitu, saya kadang-kadang lupa gitu. Nah ini ketika solusi kondisi seperti ini, solusinya bagaimana ya Ustaz ya? Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bila ada penghayatan dan kekhusyuan selama apapun kita ruku, kita sujud, kita berdiri, insya Allah tidak akan lupa. Ini sujud keberapa? Nah sekarang kalau ada kasus lupa, ini sujud pertama apa kedua? Setelah sujud ini langsung bangkit atau duduk lagi, duduk antara dua sujud? Lupa blank benar-benar ya. Pertama diingat-ingat dulu. Kalau setelah diingat-ingat maksimal juga tidak teringat, tetap ragu apakah ini sujud pertama atau sujud kedua, maka anggap itu sujud pertama. Setelah itu duduk di antara dua sujud lalu sujud lagi. Nanti sebelum salam kita melakukan sujud sahwi. Karena adanya keraguan-raguan tentang berapa kali sujud. Sama dengan ragu-ragu udah berapa rakaat ini kita. 3 apa 4? 3, 4. Ambil yang 3. Berdasarkan keumuman hadis, da' ma yuribuk ila ma la yuribuk. Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Kalau sujud pertama jelas pasti kita tidak ragu. Tapi sujud kedua ini kita ragu, maka anggap ini sujud pertama. Yang tidak kita ragukan, adapun sujud kedua yang kita ragukan, maka kita tidak hitung. Jadi anggap itu sujud pertama, nanti sujud lagi setelah duduk di antara dua sujud. Tapi nanti kita melakukan sujud sahwi di akhir sholat ya. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Nah, syukron Ustaz atas jawabannya. Kami silakan bagi peserta Zoom dimanapun antum berada
Barangkali ada Ibu? Jazakallahu khairan. Pertanyaan dari Zoom, Pak Ustadz. Assalamualaikum, maaf di luar tema. Ustadz, bolehkah membayar fidyah dengan beras tanpa lauknya? Dan berapa takarannya Ustadz? Karena kami punya stok beras yang banyak. Iya, wa fika barakallah, wa fiki barakallah. Boleh membayar fidyah dengan beras dan itulah bayaran yang pokok, yang inti. Jadi memberi fidyah itu dengan makanan, baik yang matang ataupun yang mentah. Yang matangnya dalam bentuk nasi dengan lauk pauknya, yang mentahnya umpamanya berasnya. Adapun dengan uang maka tidak boleh, karena bukan fidyah namanya. Ya. Nah, berapa banyak berasnya? 1,5 kilo. Atau disebut dengan sebutan setengah so'. Setengah so' itu kira-kira 2,5 mud. Atau apabila dikilokan, 1 so' itu kira-kira 3 kilo. Kalau setengah so' kira-kira 1,5 kilogram berasnya. Ya. Tanpa lauk pauk, ya boleh. Tanpa lauk pauk. Pokoknya itu 1,5 kilo dari beras yang kita biasa makan. Jangan sampai makannya yang sekilo 15.000, pas fidyah yang 10.000, nggak boleh. Jadi dengan beras yang biasa kita makan dibolehkan. Wallahu a'lam. Mangga. Nah, syukron Ustaz atas jawabannya. Kita angkat penelpon berikutnya. Halo. Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Pak? Dari Pak Satar di Bandung. Satar. Ya. Silakan Pak Satar. Begini, ada satu keluarga, istrinya cukup kaya begitu ya, suaminya miskin gitulah. Dalam penyaluran zakat itu, apakah boleh istri memberikan zakat kepada suaminya? Satu. Terus apa juga kepada anak-anaknya yang tidak punya penghasilan? Ya. Ya, dua. Satu lagi, Ustaz. Ya. Mengenai wudu ya. Wudu membasuh kaki itu apa harus dengan duduk supaya jari-jarinya di atas atau dikucurkan begitu aja? Iya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Pak Satar apa Pak Safar ya? Di Bandung. Entah F, entah T. Dua pertanyaan. Bolehkah kalau istri kaya, suami miskin dan masuk mustahik, boleh nggak ketika istri berzakat disalurkan ke suami atau ke anak? Kasus ini pernah terjadi pada diri para sahabat, di antara Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau orang yang fakir, yang miskin, sementara istrinya kaya. Jadi ketika akan mengeluarkan zakat, istrinya berkata, tolong tanyakan kepada Nabi SAW, boleh enggak seorang istri mengeluarkan zakat dan menyalurkan untuk suaminya yang fakir? Kata suaminya, kamu tanya aja sendiri. Akhirnya ditanya, Nabi SAW menyatakan boleh. Boleh menyalurkan zakat ke suaminya. Kalau memang suami itu mustahik. Suaminya fakir, suaminya miskin, istrinya kaya. Iya. Bagaimana kalau ke anak? Anaknya sudah dewasa, bahkan sudah menikah, tapi juga fakir dan miskin. Orang tuanya kaya. Tapi anaknya ini mandiri, nggak mau dibantu sama orang tuanya. Dia bekerja tapi ala kadarnya. Dia sudah maksimal berusaha bekerja, tapi tetap masuk kategori fakir atau miskin. Dia mungkin punya penghasilan tapi tidak mencukupi, atau mungkin sama sekali tidak memiliki penghasilan tetap. Orang Sunda bilang koreh-koreh cok. Koreh-koreh cok itu cari kerjaan di hari itu, begitu dapat upahnya langsung makan, langsung habis. Nggak mencukupi umpamanya, minim.
fakir atau miskin, maka kalau ada anak yang seperti itu boleh diberikan zakat oleh orang tuanya. Zakat orang tuanya disalurkan ke anaknya. Atau anaknya kaya raya, orang tuanya miskin, maka salurkan ke orang tua tanpa mengurangi jatah yang biasa dia berikan ke orang tuanya. Inilah pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, wudu, bagaimana cara mencuci kakinya? Apakah harus duduk atau berdiri? Itu urusan teknis saja. Ada orang yang tidak bisa sambil berdiri, ya silakan duduk. Ketika mencuci kaki. Karena harus diselai-selai di antara jari-jari kakinya, diusap. Digosok maksudnya. Digosok ketika mencuci. Kalau sambil berdiri nggak kuat. Mungkin salah teknik. Atau mungkin karena lemahnya kaki sebelah kaki, berdiri dengan sebelah kaki. Pasti jatuh. Nggak seimbang. Sehingga tidak memungkinkan. Silakan duduk. Ada yang kuat. Saya mah jangankan mencuci kaki sebelah. Berdiri dengan satu kaki sejam kuat. Silakan sambil berdiri. Jadi itu urusan teknisnya, ya. Apakah harus duduk? Tidak harus. Kalau bisa berdiri silakan berdiri, nggak apa-apa. Kalau berdiri khawatir jatuh, ya silakan duduk, tidak masalah. Yang penting sempurna ketika mencuci kakinya sampai ke sela-sela dari jari-jarinya. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Nah, syukron Ustaz atas jawabannya. Kami kembali kepada Majelis Taklim Al-Ikhlas. Barangkali masih ada Ibu, silakan. Belum ada lagi, Pak. Belum. Baik, para pendengar sekalian yang akan bertanya secara langsung kepada Ustaz melalui telepon, kami tunggu di nomor telepon 022-8686-2637 atau melalui pesan singkat nomor 081-1227-1476. Baik para pendengar maupun pemirsa dan juga para peserta Zoom dimanapun antum berada. Baik, ada melalui pertanyaan di pesan singkat Ustadz. Bagaimana hukumnya umroh atau haji anak bersama ayah ibunya, namun anak ini hasil dari hamil di luar pernikahan. Karena sepengetahuan anak ini tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya. Jazakillahu khairan. Iya, wa jazakillahu khairan. Ibu yang bertanya, umroh atau haji antara orang tua dengan anak. Ya enggak masalah. Walaupun bukan anak kandung, anak hasil di luar nikah umpamanya. Kemudian dipelihara, dididik, dibina, dan dihajikan atau diumrohkan. Orang tuanya tetap dapat pahala mendidik. Jangankan anak itu, anak orang lain, anak tetangga yang nggak dikenal, ya, kemudian dididik, diurus, dihajikan, diumrohkan, tetap saja dapat pahala orang tuanya, ya. Nah, tapi kalau umpamanya si anak itu hasil di luar nikah, wajib terlebih dahulu bertaubat. Sebelum apapun, bertobat atas perzinahan yang pernah dilakukan. Nanti setelah lahir kemudian menikah, mereka anak tersebut ya diurus oleh mereka, dipelihara oleh mereka. Tapi nanti kalau bapaknya meninggal tidak memiliki hak waris ini si anak, ya. Tapi kalau dia didik, dia sekolahkan, dia masukkan ke pondok pesantren, dia biayai sampai dihajikan dan diumrohkan, ya kepada siapapun itu berpahala. Jangankan kepada anak biologis umpamanya. Kepada orang lain atau bahkan binatang diurus, dikasih makan, maka orang yang ngasih makannya itu insya Allah berpahala atas kebaikan yang dia lakukan kepada sesama makhluk Allah. Wallahu a'lam. Silakan. Nah, syukur Ustaz atas jawabannya. Kembali kepada Majelis Taklim Al-Ikhlas. Barangkali sudah ada Ibu sekarang? Belum ada, Pak. Belum? Oke. Pertanyaan melalui pesan singkat kembali Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ana Abu Ali dari Pelabuhan Ratu izin bertanya tentang sholat jenazah yang takbirnya hanya takbir pertama yang diangkat, takbir selanjutnya tidak diangkat. Apakah ada dalilnya, Ustaz? Iya, barakallahu fiik. Ulama ikhtilaf. Apakah ketika sholat jenazah takbirnya itu mengangkat tangan atau tidak? Sama dengan ikhtilafnya ketika takbir 7 kali dan 5 kali pada waktu sholat id. Ulama ikhtilaf. Sebagian ulama menyatakan ya angkat tangan. Seperti para ulama di Saudi menyatakan disunnahkan angkat tangan. Sebagian ulama lagi tidak mengangkat tangan. Seperti pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Ahkamul Janais. Beliau menyatakan tidak mengangkat tangan. Karena apa? Karena tidak adanya dalil yang jelas yang mengharuskan mengangkat tangan di saat itu. Adapun yang mengangkat tangan melihat keumuman hadis ketika takbir. Bahwa ketika takbir Nabi SAW mengangkat tangan. Tapi ini takbiratul ihram lalu dari sana dikiaskan menjadi dalil atas takbir-takbir yang berikutnya. Walhasil ini ulama ikhtilaf. Kalau umpamanya ditanyakan ada nggak dalilnya mereka tidak mengangkat tangan, dijawab justru karena tidak ada dalilnya maka tidak mengangkat tangan. Jadi terbalik. Walhasil ini masalah khilafiyah. Nggak boleh kita fanatik terhadap satu pendapat dengan membid'ahkan pendapat yang lain. Boleh kita ambil pendapat yang menurut ilmu yang sampai kepada kita lebih kuat. Dalilnya silakan dipegang, diamalkan dan dijelaskan. Tapi toleran dan menghargai pendapat yang kita tidak ambil. Kalau saya pribadi ketika sholat jenazah atau ketika sholat id. Memang ketika takbir-takbir tambahannya tidak mengangkat tangan. Tapi ketika saya bermakmum kepada imam yang mengangkat tangan, saya pun mengangkat tangan. Dan tidak membidahkan pendapat yang kita tidak ambil dan tidak kita amalkan. Ya, karena ini masalah yang diikhtilafkan di kalangan para ulama. Toleranlah dan saling menghargai dalam masalah ini. Ya cukup ya sampai di sini saja kajian kita di pagi hari ini. Insya Allah kita akan sambung di bulan yang akan datang melanjutkan kajian kitab At-Tadhkirah. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.